Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perekonomian terbuka. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri atas nama Igusti Nyoman Ngurah Kertawijaya dengan NIM akhir 211. Yang kedua, Madediah Purnama Dewi dengan NIM akhir 216. Yang ketiga, atas nama Nina Gastri Damayanti dengan NIM akhir 228. Selanjutnya, adapun subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, ada arus modal dan barang internasional. Yang kedua, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Yang ketiga, ada kurs. Yang keempat, ada perekonomian terbuka besar. Saya akan membahas arus modal dan barang internasional. Yang pertama ada peran ekspor neto. Pengeluaran atas output domestik Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Persamaan itu menyatakan bahwa pengeluaran atas output domestik adalah jumlah dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Ini adalah bentuk perhitungan pendapatan nasional yang paling umum. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan hubungan antara output domestik, pengeluaran domestik, dan ekspor neto. Dengan demikian, NX sama dengan Y min dalam kurung C plus I plus G. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan itu. Ekspor neto adalah positif. Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan itu. Ekspor neto adalah negatif. Selanjutnya, yang kedua ada arus modal internasional dan neraca perdagangan. Arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan, di mana S min I sama dengan NX. Jika S min I dan NX adalah positif, kita memiliki surplus perdagangan atau trade surplus. Kita adalah negara donor di pasar uang dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang serta jasa daripada mengimportnya. Jika S min I dan NX adalah negatif, kita memiliki defisit perdagangan atau trade deficit. Kita adalah pengutang di pasar uang dunia, dan kita lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada mengekspornya. Jika S min I dan NX adalah 0, kita katakan memiliki perdagangan berimbang atau balance trade, karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal serta arus barang dan jasa internasional adalah dua sisi mata uang yang sama. Selanjutnya, yang ketiga ada arus barang dan modal internasional. Keseimbangan antara ekspor neto dan arus modal keluar neto merupakan identitas. Hal itu harus sesuai dengan cara variabel tersebut didefinisikan dan angka-angkanya dijumlahkan. Tetapi, intuisi di balik hubungan yang penting tersebut mudah untuk terlewatkan. Ikhtisar arus barang dan modal internasional menunjukkan tiga hal yang dapat dialami oleh perekonomian terbuka. Yang pertama ada surplus perdagangan, yang kedua perdagangan berimbang, dan yang ketiga ada defisit perdagangan. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Yang pertama yaitu ada perekonomian terbuka kecil. Apa itu perekonomian terbuka kecil? Perekonomian terbuka kecil adalah perekonomian yang menjadi bagian kecil dari pasar dunia sehingga tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat bunga dunia. Mobilitas sempurna, apa itu mobilitas sempurna? Mobilitas sempurna adalah penduduk di negara tersebut memiliki akses ke pasar uang dunia, di mana pemerintah tidak melakukan pelanggaran pinjaman asing. Di mana kita harus mengetahui bahwa tingkat bunga dalam perekonomian kecil, yaitu R kecil, harus sama dengan tingkat bunga dunia atau yang dinamakan dengan R star. Dengan rumus R sama dengan R star. R star menentukan R sebab perilaku masyarakat dalam melakukan pinjaman di perekonomian terbuka kecil tergantung terhadap tingkat R star.
Yang kita harus ketahui yaitu keseimbangan antara tabungan dunia dengan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Materi yang kedua yaitu adalah model perekonomian terbuka kecil, di mana output ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi, yaitu dengan rumus Y sama dengan Y rata-rata sama dengan F dalam kurung K rata-rata, R rata-rata. Lalu, konsumsi berhubungan positif dengan pendapatan disposable, yaitu dengan rumus C sama dengan C dalam kurung Y dikurang T. Lalu yang ketiga ada investasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga real, di mana yaitu rumusnya I sama dengan I dalam kurung R kecil. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa NX tergantung pada variabel-variabel yang menentukan S dan I. Maka neraca perdagangan juga tergantung pada kebijakan fiskal yaitu T dan tingkat bunga real dunia yaitu R star. Di mana materi yang akan saya lanjutkan yaitu ada kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Dapat kita asumsikan, contohnya neraca perdagangan kita anggap berimbang, yaitu pada tingkat S sama dengan I dengan NX sama dengan 0. Dengan menggunakan metode yang tadi, kita dapat mempelajari bagaimana memprediksi dampak kebijakan pemerintah di dalam negeri dan dampak kebijakan pemerintah di luar negeri. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dalam negeri, di mana kenaikan G mengurangi tabungan nasional dikarenakan S sama dengan Y min C min G. Lalu yang kedua dengan R star yang tidak berubah, maka S lebih kecil daripada I sehingga menurunkan NX menjadi defisit. Yang ketiga ada pemotongan T, menaikkan pendapatan disposable, yaitu Y dikurang T dan C, serta menurunkan S dan tentu saja NX. Selanjutnya ada kebijakan fiskal luar negeri, di mana jika terjadi pada perekonomian terbuka kecil, jika suatu negara lain meningkatkan belanjanya, maka akan terjadi jika negara lain tersebut hanyalah bagian kecil perekonomian dunia, maka tidak berpengaruh. Tetapi jika merupakan bagian besar perekonomian dunia, maka peningkatan belanjanya akan menurunkan tabungan dunia dan kenaikan tingkat bunga dunia. Kenaikan R star menyebabkan biaya utang naik dan mengurangi investasi pada perekonomian kecil, sehingga S lebih besar daripada I yang akan menaikkan NX. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurs, di mana kurs merupakan harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya, yang sering dapat diartikan dengan nilai tukar atau exchange rate, di mana pengertian kurs menurut para ahli. Yang pertama ada valvator, di mana kurs yakni nilai tukar juga dikenal sebagai rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda negara. Yang kedua menurut O'Pirin, di mana kurs ialah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapatkan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Yang ketiga, menurut Mankiw, di mana valuta asing atau sering disebut kurs atau exchange rate adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kurs. Adapun beberapa jenis menurut Sadono Sukirno terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada ceiling rate atau kurs jual, merupakan penentuan nilai tukar suatu mata uang asing yang dilakukan oleh pihak bank pada waktu yang ditentukan. Yang kedua ada middle rate atau kurs tengah, merupakan penjumlahan antara kurs jual dan kurs beli dengan mengambil nilai tukar rata-rata dibagi 2 di antara keduanya. Yang ketiga ada buying rate atau kurs beli, merupakan penentuan nilai tukar kurs beli ini masih tetap ditentukan oleh pihak bank, akan tetapi pihak bank akan memposisikan sebagai pembeli mata uang asing tersebut. Sedangkan
Anda akan diposisikan sebagai pemegang atau penjual mata uang asing tersebut. Yang terakhir ada kurs referensi Bank Indonesia, di mana jenis ini mulai diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2013 lalu, dikenal dengan istilah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, di mana jenis ini merupakan cermin dari kurs rupiah terhadap dolar yang di pasar forex setiap hari. Selanjutnya, ada hal-hal yang mempengaruhi kurs. Dalam pergerakan nilai tukar setiap harinya pasti dipengaruhi oleh beberapa hal yang mempengaruhi kurs tersebut, yaitu yang pertama ada perbedaan tingkat inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga perubahan harga, yang keempat perubahan daya beli masyarakat, dan yang terakhir kestabilan politik dan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka besar, di mana yang dimaksud dengan perekonomian terbuka besar, negara yang hampir memiliki hubungan dengan sebagian negara di dunia seperti Amerika. Perekonomian yang kita pelajari mungkin kecil dalam arti bahwa tingkat bunga ditetapkan oleh pasar uang dunia, yaitu kita telah mengasumsikan bahwa perekonomian ini tidak mempengaruhi tingkat bunga dunia dan bahwa perekonomian bisa meminjam serta bisa memberikan pinjaman pada tingkat bunga dunia dalam jumlah yang tidak terbatas. Asumsi ini berlawanan dengan asumsi yang kita buat ketika mempelajari perekonomian tertutup. Namun, perekonomian Amerika Serikat tidak sekecil atau seterbuka seperti yang diterapkan. Pertama, perekonomian Amerika Serikat cukup besar sehingga mampu mempengaruhi pasar uang dunia. Misalnya, defisit anggaran Amerika Serikat yang besar sering dianggap sebagai penyebab tingginya tingkat bunga real yang melanda dunia pada tahun 1980-an. Kedua, modal tidak bergerak sempurna melintas batas negara. Terima kasih. Sekian pemaparan materi kami dari kelompok 3. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya ucapkan terima kasih.